Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Nah, alhamdulillah pemirsa TV Sunnah dan pendengar radio kita FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa kita senantiasa bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak limpahan nikmat, dan dengan taufiknya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita kembali untuk bisa melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan malam hari ini. Alhamdulillah, di mana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas matan Tuhfatul Atfal ini yang dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala pada bait yang ke-10. Maka insyaAllah ta'ala di malam yang dimuliakan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada bait nomor 11. Bait ini masih berkenaan tentang idgham, yang dimana kita ketahui bersama pembahasan yang telah kita bahas di bait nomor 10 sebelumnya itu membahas mengenai idgham bi gunnah. Ya, idgham bi gunnah. Di mana idgham bi gunnah ini apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang berjumlah 4, yaitu yang dirumuskan dengan perkataan yanmu, maka dimasukkan dengan dengungan pada huruf yang kedua. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, itu hukum idgham bi gunnah ini terjadi antara huruf nun atau tanwin dengan huruf idghamnya itu pada dua kata. Jadi contohnya, nun ini berada pada kata yang pertama dan huruf idgham bi gunnahnya pada kata yang kedua. Pada intinya adalah ternyata idgham bi gunnah ini terjadi pada dua kata. Paham ya? Contohnya dalam surat Az-Zalzalah, famay ya'mal. Itu kan man. Man itu kan siapa? Artinya di sini satu kata ya. Yeah. Nunnya berada di kata yang pertama. Ya'mal. Ya'mal ini kan di kata berikutnya. Okay. Kata yang kedua. Okay. Sehingga idgham bi gunnah ini terjadi pada dua kata. Okay. Nah, adapun pada bait nomor 11 yang akan kita bahas kali ini adalah sebagaimana Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah, beliau mengatakan illa idza kana bi kilmatin fala tudghim ka dunya thumma sinwanin tala. Nah, adapun bila mana ternyata ada hukum idgham bi gunnah, tapi ternyata dari sisi penulisan itu antara nun dengan huruf idgham bi gunnahnya itu pada satu kata, maka ini disebut bukan idgham bi gunnah. Ya, saya ulangi. Tadi kan disebutkan apabila ada nun mati bertemu huruf idgham bi gunnah pada dua kata, ini disebut dengan idgham bi gunnah. Contoh nun mati ketemu ya. Bila pada dua kata, maka ini disebut dengan idgham bi gunnah. Akan tapi bila mana nun mati dengan huruf ya misalkan pada satu kata, ini bukan idgham bi gunnah. Contoh tadi kan famay ya'mal. Itu kan pada dua kata. Okay. Tapi yang pada satu kata itu disebut dengan idhar mutlak atau idhar wajib. Contohnya dunya. Betul sekali. Ini kan pada satu kata. Artinya nun dengan ya ini nyambung tulisannya. Dan nyambungnya huruf ini makna Indonesia itu cuma satu kata. Dunia. Kalau famay ya'mal kan itu berarti maka barang siapa yang beramal. Artinya ini dua kata yang berbeda antara nun dengan ya. Nah, adapun idhar mutlak pada bait nomor 11, di mana Syekh Sulaiman mengatakan illa idza kana bi kilmatin fala tudghim. Bila mana nun mati bertemu dengan huruf ya atau wawu pada satu kata,
maka ini disebut dengan idhar mutlak atau idhar wajib. Oke. Artinya idhar mutlak atau idhar wajib, namanya idhar berarti dibaca wajib dalam kondisi tersebut, yaitu dalam kondisi bila mana nun mati bertemu ya atau waw pada satu kata. Seperti Oke. tadi dunia. Jadi dalam Al-Quran itu cuman ada 4 kata. Yang pertama dunia, kemudian sinwan, qinwan, kemudian bunyan. Dunia. Ada 4 kata ini yang masuk dalam hukum idhar mutlak. Oke. Artinya idhar mutlak ini adalah bila mana ada nun mati yang bertemu huruf ya atau waw, mungkin anggapan kita itu idgham gunah. Karena nun mati ketemu waw dan ya, waw dan ya gitu kan. Oke. Tapi nyatanya dia bukan idgham gunah. Oke. Disebabkan karena pada satu kata. Satu kata ya. Nah, bila mana nun mati ketemu waw atau ya dalam 2 kata, maka inilah yang disebut dengan idgham bi gunnah. Itu. Kalau pada satu kata namanya idhar mutlak. Seperti contohnya tadi, misalkan nun mati ketemu ya. Bila pada 2 kata namanya adalah idgham bi gunnah. Contohnya may ya'mal, man dan juga ya'mal. Itu kan 2 kata. Maka di situ terjadilah hukum namanya idgham bi gunnah karena berada 2 kata, may ya'mal. Akan tapi nun mati ketemu ya. Seperti pada contoh dunya, karena nun dengan ya ini nyambung ya. Intinya kalau kita bingung ya, apa sih contohnya? Tadi kan salah satu contoh yang idhar mutlak itu pada satu kata. Iya. Ya. Nah, bila mana pada satu kata ini kita masih bingung, lihat aja dalam Al-Qur'an. Intinya nun sama ya-nya nyambung tulisannya. Oke. Nggak misah. Kalau tadi kan famay ya'mal, itu kan misah. Ya. Nah, kalau nyambung jadi satu, itu namanya satu kata. Ini berarti hukumnya adalah idhar mutlak. Tapi tenang saja bahwa idhar mutlak ini contoh dalam Al-Qur'an cuma 4 kata saja. Yaitu tadi dunia, qinwan, sinwan, bunyan. Itu. Iya. Udah 4 ini aja. Jadi selain dari itu, dari 4 kata ini, maka dia termasuk bagian dari idgham bi gunnah. Nah, itu yang pertama yang harus kita fahami bersama pada bait nomor 11. Maka kemudian pada bait nomor 12 yang perlu kita perhatikan adalah wathani idghamun bi ghairi gunnah fil lam war ra thumma karriranna. Kemudian pada bait nomor 12 belum melanjutkan kembali bahwa hukum idgham itu kan ada 2. Ada idgham bi gunnah dan pada bait nomor 12 inilah membahas mengenai bi ghairi gunnah, yaitu idgham bila gunnah. Karena kita tahu bahwasannya idgham itu kan hurufnya ada berapa? Ada 6 huruf. 4 diantaranya masuk kategori idgham bi gunnah, 2 diantaranya masuk idgham bila gunnah. Kan seperti itu ya. Nah, maka pada bait nomor 12, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri barulah membahas mengenai hukum yang kedua pada idgham. Ya. Di mana belum mengatakan wathani ay bi ma'na hukmu tsani min hukmi al-idgham, yaitu membahas mengenai hukum idgham. Yang kedua adalah idgham bila gunnah atau bi ghairi gunnah. Nah, perlu diperhatikan semua. Kalau kita melihat dari sisi makna idgham bi ghairi gunnah atau idgham bila gunnah, kita sebut bila gunnah saja ya, karena memang umumnya kita di Indonesia menyebutnya dengan idgham bila gunnah. Idgham ini kan artinya adalah memasukkan huruf pertama pada huruf yang kedua. Kan seperti itu ya. Idgham bi gunnah itu bermakna memasukkan huruf pertama pada huruf kedua disertai dengan gunnah. Artinya nun matinya dan tanwinnya itu ditahan terlebih dahulu. Namun berbeda halnya dengan idgham bila gunnah ini pada bait nomor 12. Beliau di situ menyebutkan bahwa wathani idghamun bi ghairi gunnah. Ketika kita menjumpai dalam Al-Qur'an terdapat hukum nun mati atau tanwin berjumpa dengan huruf idgham bila gunnah, maka cukup dimasukkan tanpa dengan gunnah, tanpa dengan dengungan. Artinya masukkan saja dan tidak terlalu lama. Kalau seperti contoh tadi, kalau idgham bi gunnah ini kan ditahan begitu lama. Contoh, faman ya'mal, kan ada ditahan terlebih dahulu di situ ya.
Nah, adapun untuk idgham bila guna ini tidak ditahan. Cukup dimasukkan saja. Karena makna idgham itu kan apa? Memasukkan. Idgham bimakna al-idkhal. Jadi idgham itu artinya adalah memasukkan. Artinya huruf pertama, huruf nun matinya langsung masuk ke huruf idgham bila gunanya. Contoh misalkan, kalau di dalam Al-Qur'an itu sering kita lihat di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'a. Di situ kan antara nun dengan huruf ra. Ya, tadi disebutkan bahwa nun mati ketemu ra ini namanya idgham bila gunnah. Bila guna, oke. Nunnya langsung dimasukkan ke huruf ra. Faham? Dan ketika sudah masuk pada huruf ra, kita nggak boleh ditahan begitu lama. Nggak boleh, karena yang boleh itu adalah idgham bi gunnah. Adapun bila gunnah ini cukup dimasukkan seperti tadi ar-ra'a, ar-ra'a, seperti itu. Cukup masuk sebentar, sudah. Jangan ditahan ar-ra'a. Nah, tidak. Oke. Itu bukan gunnah, karena ini hukumnya bila gunnah, Bila guna. tanpa ditahan. Sehingga cukup dimasukkan saja, kemudian langsung dibaca. Nah, itulah yang harus kita pahami bersama mengenai hukum idgham bila gunnah. Jadi idgham bila gunnah ini ada dua huruf ya, sebagaimana beliau sebutkan pada lanjutan bait nomor 12-nya. Fil lami war-ra thumma karrirannah. Beliau menyebutkan bahwa huruf idgham bila gunnah itu hanya ada dua saja, yaitu huruf lam dan juga huruf ra. Sudah. Oke. Ya, saya sebutkan bahwa pada pembahasan sebelumnya Syekh Sulaiman menjelaskan tentang hukum kedua pada nun mati dan tanwin itu adalah idgham. Idgham. Dan idgham ini beliau mengatakan bisittatin atat. Hurufnya ada 6. Yarmuluna indahum qad thabatat. Pada kata yarmulun, ya, ra, mim, lam, waw, nun, yarmulun. 6 huruf ini huruf idgham. Tapi ternyata dari 6 huruf ini harus dipisah. Karena ternyata idgham ini ada dua hukum. Oke. Ada hukumnya idgham bi gunnah, ada yang bila gunnah. 4 di antaranya masuk idgham bila gunnah, idgham bi gunnah. Guna. Artinya dalam membacanya ini harus ditahan dulu. Ditahan. Adapun hukum yang kedua dan didapati 2 huruf saja. Ini idgham bila gunnah, yaitu huruf lam sama ra. Dan cara membacanya tidak seperti idgham bi gunnah. Kalau idgham bi gunnah ini ditahan terlebih dahulu, adapun bila gunnah cukup dimasukkan saja. Nah, itulah perbedaan yang harus kita ketahui bersama dalam membaca idgham bi gunnah dan juga idgham bila gunnah. Karena terkadang di antara kita ada yang menahannya begitu lama. Ar-ra'ahu istaghna, ar-ra'a. Jangan ditahan. Cukup dimasukkan ar-ra'a, ar-ra'a, seperti itu. Dan contohnya juga contoh di ayat yang lainnya kan fitnatal lahum. Fitnatal lahum. Nah, intinya adalah bila mana ada nun mati dan tanwin bertemu huruf lam dan ra, maka harus dimasukkan dengan sempurna tanpa ditahan begitu lama. Jangan ditahan begitu lama. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an itu untuk hukum idgham bila gunnah ini pada huruf ra sama lamnya ini pasti ada tasydidnya. Mengapa demikian? Bila mana pada hukum idgham huruf yang keduanya, artinya huruf idghamnya ya, bila mana ada tanda tasydidnya, itu menandakan bahwa kita langsung memasukkan secara sempurna. Sehingga huruf yang pertama nun matinya seperti tidak ada. Seperti contohnya tadi ar-ra'a. Kalau secara tulisannya kan itu an-ra'a. Iya. Nah, tadi sebenarnya dijelaskan karena huruf ra ini ada tasydidnya, sehingga huruf nunnya ini seakan-akan dihilangkan. Sehingga langsung masuk ke ra. Ar-ra'a. Berbeda dengan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah contoh nun mati ketemu ya. Di huruf ya-nya itu enggak ada tasydidnya. Walaupun maknanya idgham dan masukkan, tapi enggak ada tasydid. Mengapa demikian? Artinya sifat atau bunyi huruf yang pertama nun matinya masih terdengar jelas. Kalau tadi yang ada tasydidnya enggak terdengar jelas karena langsung masuk huruf yang kedua. Oke. Seperti contohnya tadi faman ya'mal, itu kan ada suara gunnah nunnya. Sehingga suara huruf yang pertama nunnya itu masih jelas. Itu bagi huruf idgham yang tidak ada tasydidnya. Faham? Tidak ada tasydidnya itu, jadi tandanya adalah huruf yang pertama nun matinya masih terdengar sifatnya.
Adapun bila mana huruf idghamnya ada tasydidnya, nunnya itu dihilangkan. Langsung masuk ar-ra'a, langsung ar-ra'a. Tidak dibaca enggak ada suara hidung. Tidak ada suara gunnah. Nah, itulah. Jadi, pemirsa kalau bingung mengenai ada tasydid dan tidaknya, intinya adalah bila mana huruf idgham ada tasydidnya, ini disebut dengan idgham kamil. Maknanya adalah huruf pertama sempurna langsung masuk huruf yang kedua. Jadi seakan-akan huruf yang pertamanya nggak ada, nunnya nggak ada. Contohnya min ladunhu. Itu kan tulisan Arabnya kan mil ladunhu. Iya. Tapi kalau dimasukkan hukum kan jadi mil ladunhu. Oke. Jadi nunnya terdengar jelas nggak? Enggak. Nggak ada. Itulah yang dimaksud dengan ada tasydid. Artinya langsung masuk sempurna ke huruf idghamnya. Tanpa menjelaskan huruf nunnya yang pertama itu. Nah, itulah yang perbedaan yang harus kita ketahui bersama mengenai hukum idgham bila gunnah ini. Ada beberapa poin yang harus kita perhatikan mengenai beberapa yang sering terjadi kesalahan dalam membaca idgham bila gunnah ini. Yang pertama adalah tadi, jadi dalam membaca hukum idgham bila gunnah, kita harus mengalirkannya lewat rongga mulut. Ini kan rongga mulut ya, aliran pernafasan. Kalau di sini namanya rongga hidung. Nah, gunnah ini berada di sini. Adapun di sini adalah selain gunnah. Nah, dalam membaca hukum idgham bila gunnah, itu kita harus mengalirkannya lewat sini. Jangan ke hidung. Jadi kita nggak boleh baca Allah, Allah. Tidak boleh. Yang boleh adalah lewat rongga mulut. Jadi kita bacanya ar-ra'a, ar-ra'a, tidak ada unsur hidung. Nah, itu jadi hati-hati di situ. Kemudian yang kedua adalah dalam membaca idgham bila gunnah, ketika memasukkan ke huruf idgham bila gunnah, jangan ditahan lama-lama. Cukup dimasukkan sebentar, kemudian dibaca. Seperti tadi contohnya ar-ra'ahu istaghna. Itu yang betul. Adapun yang salah ditahan begitu lama. Contohnya ar-ra'a. Nah, itu terlalu lama. Jadi cukup sedang saja, masuk selesai. Nah, kemudian kesalahan yang berikutnya adalah isba' harakat. Jadi isba' itu maknanya seperti kita itu menambahkan huruf pada hukum idgham bila gunnah. Contohnya tadi adalah jangan jauh-jauh lah, mir rabbihim contohnya. Mir rabbihim ini kan tulisannya min dengan rabbihim, kan seperti itu ya. Nah, isba' itu artinya adalah memanjangkan huruf sebelum masuk ke hukum idghamnya. Contohnya dibaca apa? Mir rabbihim, mir rabbihim. Jadi seperti ada ya mati. Harusnya kan langsung mir rabbihim, langsung ke ro-nya. Bukan mir rabbihim, karena ada yang semacam itu. Dan ini juga terjadi pada hukum-hukum idgham, pada hukum-hukum gunnah. Contoh misalkan nun mati, nun tasydid atau mim tasydid. Itu terkadang isba'. Isba' itu seperti memanjangkan. Contoh, innalladzina kafaru. Kan bacanya seperti itu. Tapi dia bacanya innalladzi Jadi kayak ada ya mati. Jadi kayak melamakan gitu loh. Harusnya kan langsung in. Nah, itu namanya isba'. Isba' itu seperti menambahkan sebuah harokat ya. Atau seperti memanjangkan terlebih dahulu baru masuk ke hukumnya. Nah, ini merupakan kesalahan yang terjadi ya di antara saudara-saudara kita. Maka ini hati-hati dalam membaca mengenai hukum idgham bila gunnah ini. Nah, alhamdulillah penjelasan hingga pada bait nomor 12 kita sudah menyelesaikannya, sehingga ringkasannya adalah bahwa idgham ini merupakan sebuah hukum dari hukum nun mati dan tanwin yang kedua. Hukum nun mati dan tanwin yang pertama itu adalah idhar, yang sudah kita bahas. Adapun yang kedua adalah idgham. Dan idgham ini artinya adalah memasukkan. Maksudnya adalah apabila ada huruf nun, itu dimasukkan ke huruf idgham, huruf yang keduanya. Contoh ada huruf 1 sama huruf 2. Maka huruf pertama ini dimasukkan ke huruf yang kedua. Ini disebut dengan idgham. Idgham itu artinya tadi apa? Memasukkan. Artinya memasukkan huruf pertama pada huruf yang kedua. Nah, itu. Kemudian idgham ini terdapat 6 huruf. Yang dimana Syekh Sulaiman menjelaskan dan memberikan rumus kepada kita hurufnya itu. Kadang-kadang kita itu kan sulit mengurutkan hurufnya ya, huruf-huruf hukum itu. Maka lu membuatkan sebuah rumus, namanya adalah disebut dengan yarmulun.
Yarmuluna. Ya, yarmuluna. Ya, ro, mim, lam, waw, nun. 6 huruf ini. Nah, ini huruf-huruf idgham. Nah, akan tetapi ternyata idgham ini terdapat 2 hukum. Yang dimana ada di situ namanya idgham bi gunnah dan juga ada idgham bila gunnah. Di mana dari 6 huruf ini 4 diantaranya yaitu yanmu, ya, nun, mim, waw. 4 huruf ini masuk kategori idgham bi gunnah. Artinya dalam membacanya itu kita harus menjelaskan dengungan nunnya, ditahan lama gitu ya. Nah, adapun yang 2 ini pada hukum kedua pada idgham yaitu idgham bila gunnah, huruf lam sama huruf ra. Dan poin yang sangat pentingnya adalah idgham bi gunnah ini terjadi bila mana pada 2 kata. Jadi apabila ada huruf nun ketemu ya, nun sama ya ini jangan sampai nyambung tulisannya. Harus terpisah pada 2 kata. Sebab bila nun mati ketemu ya-nya pada 1 kata, menyambung tulisannya, maka itu bukan idgham bi gunnah, melainkan disebut dengan idhar mutlak, yaitu nunnya harus dibaca jelas. Contoh seperti tadi apa? Dunya, bunyan. Karena mengapa? Nun dengan ya-nya pada 1 kata atau nyambung tulisannya. Nah, itu yang harus kita pahami mengenai ringkasan ini. Itulah yang harus kita pahami mengenai idgham bi gunnah maupun idgham bila gunnah. Dan di antara 2 hukum ini ada hukum namanya idhar mutlak. Idhar mutlak artinya kita mutlak wajib menjelaskan nun matinya walaupun bertemu dengan huruf ya. Karena kan prasangka kita namanya nun mati ketemu ya itu namanya idgham bi gunnah. Tapi karena ini pada 1 kata, maka nggak boleh kita membaca idgham. Yang betul ada dibaca idhar, jelas nunnya. Ya, karena tadi masalah kata ya. Mungkin ini saja yang bisa saya berikan. Barakallahu fikum.